Naam, posisi ketika sujud maka berbeda ketika waktu rukuk. Kalau rukuk kan di gini, sujud posisi begini, posisi tangannya, jari jemarinya, ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والmuslimat, jamaah salat maghrib yang saya cintai dan saya hormati, pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, segala puji hanya milik Allah, dengan sebab nikmatnya menjadi sempurna amalan-amalan saleh. Kehadiran kita, duduk kita di majelis ini, di rumah di antara rumah-rumah Allah, karena fadlah minallah, karunia Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga duduk kita, ibadah kita oleh Allah tabaraka wa ta'ala dinilai dan ditimbang menjadi beratnya amal-amal saleh kita nanti kelak di kemudian hari di yaumul qiyamah, dan semoga Allah senantiasa akan membalas kita dengan balas yang terbaik sebagaimana janji Allah tabaraka wa taala, alladzina ahsanu al-husna, orang-orang yang mereka berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, amalan saleh, maka adalah al-husna. Al-husna ay al-jannah, adalah surga Allah tabaraka ta'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Bahjatul Qulubi Al-Abrar yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, dan hadis yang masih kita akan bahas adalah hadis yang ke-25 tentang sifatus salah, tentang sifat salat. Sebagaimana Rasul perintahkan kita, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian, artinya kerjakan kalian ibadah salat sebagaimana ketika kalian mengerjakan salat, sebagaimana kalian melihat aku ketika salat. Sampai pada pembahasan al-muallif rahimahullah, wa kadzalika al-ma'mum, dan demikian pula seorang makmum,
sebagaimana beliau al-muallif menjelaskan tentang kaifiyah adab-adab salat berjamaah. Dan seperti itu pula makmum. Maka illa annahu la yaqulu sami Allahu liman hamidah, kecuali sesungguhnya dia tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Artinya bahwa ucapan tasmi' sami Allahu liman hamidah, maka itu adalah diucapkan oleh seorang imam ketika dia bangkit dari ruku', disebut dengan i'tidal. Maka ketika imam setelah bangun dari ruku' disebut dengan i'tidal, maka beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Artinya apa? Allah Maha mendengar kepada orang-orang yang memujinya. Maka tugasnya makmum hanya menjawab Rabbana walakal hamd. Maka makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah, karena dia kedudukannya sebagai makmum. Walaupun tentang ucapan sami Allahu liman hamidah di dalam salat, terutama dalam salat berjamaah, memang ada perbedaan pendapat apakah makmum juga tetap membaca bacaan itu atau hanya imam. Tetapi sesuai dengan zahir hadis, sebagai hadis yang sudah kita baca, sebagaimana ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, dijadikan imam untuk diikuti. Berikutnya ketika dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka perintah Nabi apa? Bacalah Rabbana walakal hamd. Ada Rabbana walakal hamd, ada Rabbana lakal hamd. Yang panjang hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, atau lafaz yang lain, tapi minimal makmum membaca Rabbana walakal hamd. Artinya apa? Wahai Rabb kami, maka untukmu segala puji. Kalau panjang hamdan katsiran thayyiba, pujian yang banyak, yang baik, mubarakan fi, yang diberkahi di dalamnya. Jadi itu. Kemudian setelah itu thumma yukabbir wa yasjud ala sab'ati a'dha. Nah, jadi ini kaifiyah salat, masalahnya dicontohkan Rasul. Setelah demikian maka dia takbir isyarat mau apa? Sujud. Dan cara makmum ketika dia turun sujud, maka ketika dia benar-benar imam itu telah posisi memang sujud, baru kita sujud, maka tidak dibenarkan kita mendahului, maka haram hukumnya. Demikian pula apa? Berbarengan atau menyamainya. Nah, takbir dia Allahu Akbar, maka juga dia Allahu Akbar. Wa yasjudu, maka kemudian dia sujud. Sujud itu punya anggota rukun ala sab'ati a'dha, yakni 7 rukun anggota sujud. Mana saja anggota sujud itu, maka seseorang itu tidak dianggap sujud kalau tidak memenuhi rukun tadi. Nah, barakallahu fikum, posisi tentang ruku sebelum sujud ini perlu diperhatikan. Sahabat menyatakan ketika posisi ruku sebagaimana Rasulullah SAW, maka kita meletakkan kedua tangan kita, yang kanan ya posisi kanan, yang kiri ya kaki kiri, maka di atas lutut, artinya pas di tempurungnya, bukan di atas lutut, bukan di bawah lutut. Ini kaifiyah ruku' yang dilakukan Rasul. Wamdad zahrak, artinya apa? Lapangkan punggungmu. Dan ini juga pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Ketika posisi tangan waktu ruku',
maka tamkinul yadain minar rukbatain, dia tempelkan dengan kuat. Jadi bukan dia gonggong-gonggong begitu, hanya nempel saja. Betul-betul tempurung atau lutut itu kita pegangi. Jadi tangan kanan memegang lutut yang kanan, kaki kanan, terutama juga tangan kiri memegang lutut yang kiri. Dan itu yang dilakukan Rasul. Beliau kuatkan dua tangannya di atas dua lutut. Ya. Kemudian Rasulullah SAW apa? Ya, agak membungkukkan daripada punggung beliau. Nah, dan posisi di situ, maka Nabi menyebutkan tentang posisi ruku'. Fala yasubbu ra'sah wala yaqna walakin baina dzalik. Kalian jangan terlalu menjatuhkan kepalamu. Jadi antara punggung dengan kepala sejajar, lurus, tidak diangkat kepalanya, tidak turun pula. Jadi seperti ini. Bahkan ada riwayat ketika andai kata Rasulullah SAW ketika ruku' diletakkan sebuah gelas air, maka air itu tidak tumpah. Berarti betul-betul lurus. Kecuali kalau dengkean, cetit ya beda lagi, itu uzur. Tapi memang harus begitu, atau mungkin sudah kibaru sin, umurnya sudah uzur ya baru. Tapi begitu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam, dan perhatikan tafrijul asabi'ahu, merenggangkan. Jadi posisi tangan itu begini, bukan begini. Nah, dipegang betul. Nah, betul rapat. Begitu rukuk yang dilakukan sifat Rasul ketika beliau rukuk, dan begitu yang perlu kita juga tiru. Nah, kemudian doanya menyal subhana rabbiyal azim, ya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, wajibnya sekali, ya. Kemudian baru i'tidal, sebagaimana tadi hadis yang kita baca tadi, ya. Dan ketika i'tidal, maka juga dalam posisi harus tegak, ya, tegak benar, ya. Jadi bukan terlalu cepat posisinya. Maka sampai di sana ada bacaan Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Itu sampai di situ, ya. Dan posisi Rasulullah SAW betul-betul tumaknina fil i'tidal, tenang ketika beliau i'tidal. Nah, ketika posisi i'tidal, bagaimana kedua tangan kita? Apakah sedekap seperti kita awal takbir setelah takbiratul ihram, atau dilepas? Tidak sedekap. Memang ini masalah khilafiyah bainal ulama, dan itu sudah dulu. Jadi ketika sami Allah liman hamida rabbana walakal hamd, apakah masih posisi sedekap atau dilepas? Maka khilaf. Farrajih wa al-irsal, yang terkuat pendapatnya maka itu dilepas, tidak sedekap. Walaupun Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Baz itu sedekap, tapi ini pendapat yang terkuat. Maka dalam posisi ketika i'tidal itu pasti dilepas, bukan sedekap. Ketika diajukan dan dikemukakan adillah, dalil-dalil di antara khilaf para ulama tadi, maka dirajihkan adalah dilepas. Paham ya? Tapi kita nggak bisa menyalahkan orang tetap sedekap, ya sudah terserah dia. Tapi ketika kita bisa membandingkan tentang adillah yang dipakai, maka dilepas posisinya. Nah, kemudian sujud, ya. Ketika sujud, bagaimana ketika kita turun di sujud? Apakah tangan dulu ala yadayhi ala al-ard qabla rukbatayhi, ya, meletakkan dua tangan di atas tempat kita untuk sujud, atau lutut dulu? Ini juga terjadi khilaf. Sebagaimana kita tahu, ada kan yang memang tangan dulu, ya, ada yang lutut dulu. Kenapa? Yang benar farrajihu adamu thubutil adillah fi kulli fariqain. Maka di situ tidak adanya hadis yang thabit dari dua bedaan pendapat dari antara tadi.
Maka intinya apa? Sebenarnya wa hadza amrun wasi', ini perkara yang luas. Walaupun saya secara pribadi saya mengikuti yang lutut dulu, dan itu ketika kita dengarkan di antara apa yang disebutkan dan disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, termasuk Syekh Fauzan, dan masih ada rekamannya, maka beliau merujukkan yang itu. Wallahu a'lam. Adapun Syekh Albani tetap dua tangan. Tapi sekali lagi itu khilaf. Silahkan. Kalau Syekh bin Bas merinci, kalau sehat ya lutut dulu. Tapi kalau sudah posisi agak ya kondisi kurang, ya sudah enggak apa-apa tangan dulu, kalau itu Syekh Ibnu Bas. Nah, tentang anggota sujud, maka disebutkan di sini adalah al-qadamain. Artinya apa? Dua kaki kita, tumit ya, dari mulai jari jemari atau kaki ya, kaki, dua kaki kanan kiri, warukbatain, berarti dua lutut, itu anggota apa tadi? Sujud. Sudah 4 ya. Wal kaffain, dua telapak tangan kanan kiri, sudah berapa? 6. Kemudian wal jabha, dahi. Kemudian ma'al anfi, hidung. Maka disebut istilah sujud wad'ul jabhati 'alal ardi, meletakkan dahi kita di atas bumi. Itu namanya orang yang lagi sujud, atau istilah sujud orang yang melakukan namanya sajid. Maka oleh sebab itu aqrabul abdu ila rabbih fahuwa sajidun fa'akthiru fihi ad-du'a. Maka hamba yang paling dekat dengan Allah orang yang lagi sujud, maka perbanyaklah ketika sujud untuk berdoa. Artinya apa ya? Ini umum. Sujud bukan hanya yang terakhir, tetapi semua sujud di dalam salat itu adalah waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa. Jadi itu ya perlu diperhatikan. Ingat, kaki harus manjat. Dalam arti apa? Dipanjat begini ya, ditegakkan tumitnya ya, posisi jadinya punggung kaki itu arah ke kiblat, harus begitu, bukan di ta'anu begitu. Lututnya demikian pula apa? Tangannya ya. Kemudian apa? Termasuk dahi dan hidung. Jadi bahwa hidung itu termasuk anggota sujud yang bersamaan dengan apa? Dahi tadi, hidung terutama. Ya, jadi bukan jungkel ya. Tapi hidungnya harus kena ketika sujud. Ingat, harus kena. Ya, dan itu yang dicontohkan Rasulullah SAW, kana idza sajada amkana jabhatahu wa anfahu minal ardi. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa sahih Syekh Albani rahimahullah taala fil Irwa'i al-Ghalil. Rasulullah ketika sujud, maka beliau tekankan, kuatkan ketika beliau sujud, dahinya termasuk hidung ngena bumi, kena tempat kita sujud. Ya kecuali kalau uzur beda masalahnya. Ya. Bahkan Nabi mengatakan tidaklah dianggap sholat ketika dia tidak mengenakan atau tidak menempelkan namanya hidung ke bumi. Ya. Jadi ini disebutkan demikian, dan hadis akhirnya Ad-Darqutni wa ghairuhu wa sahih Asy-Syalbani rahimahullah fi sifatis shalah. Ya. Nah, dan kemudian posisi tangan ketika sujud ya, maka sejajar dengan bahu, sebagaimana kita ketika takbiratul ihram. Ya, kalau kita angkat gini Allahu Akbar, sejajar, atau agak naik dikit Allahu Akbar. Itu posisi dua tangan ketika sujud. Ya. Terus kemudian ketika itu agak di posisi jauh dari paha, dari posisi lambung kita. Maka ada sebuah riwayat ketika Rasulullah SAW itu sujud, karena beliau tegakkan kedua tangan beliau kanan dan kiri sampai kelihatan putihnya ketiak beliau. Tapi dalam posisi ya ketika sholat sendiri atau menjadi imam. Kalau makmum tidak mungkin ganggu temannya, nanti temannya tidak dapat, kan begitu ya. Dan pada intinya juga posisi ketika sujud maka berbeda ketika waktu rukuk. Kalau rukuk kan di gini, sujud posisi begini
posisi tangannya, jari jemarinya, ya. Nah, dan kemudian Nabi menyebutkan tidak boleh posisinya apa? Kita lengannya ini apa? Maka ghairu mabtutarish diraihi. Jadi tidak apa namanya? Tidak diletakkan di bumi, tidak terkena lantai. Jadi diangkat. Bukan posisi seperti ini ya. Kalau anak-anak biasa dulu begitu kan begini. Nah, tidak begitu. Ya. Nah, dan kemudian posisi dua kaki maka dirapatkan sebagaimana riwayat yang disebutkan demikian. Maka Nabi pernah mengatakan wala yambasatu ahadukum diraihi imbisatul kalbi. Jadi enggak begini, tapi diangkat. Kalau sholat kita berjamaah jadi makmum posisinya seperti itu. Pokoknya jangan sampai dileburkan, diturunkan apa atau disejajarkan dengan bumi atau dengan tempat atau lantai tadi. Tidak demikian. Ya, adapun posisi apa tadi tumit kita dirakatkan rasa akibaihi mustaqbilan bi atrafil asabi' al qiblah. Jadi tetap rapat. Begini. Itu hadis yang disebutkan sebagaimana hadis Aisyah. Nah, jadi posisi seperti itu. Kita lanjutkan. Barangkali nanti kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Wa yumakkinuha minal artik, dikeraskan, wajafiha, dijauhkan, sehingga disebutkan la yabsutu diraihi imbisatul kalbi, sehingga dia tidak memposisikan kedua lengan dia bersama siku, maka seperti apa digambarkan seperti anjing. Artinya apa? Ya mungkin begini ya. Nah, tapi diangkat, tsumma yarfa mukabbiran, kemudian takbir, diangkat kemudian takbir. Wa yajlis muftarisan jalisan ala rijlihil yusra nasiban rijlahul yumna muwajjihan asabi'ahu ilal qiblah. Wassalatu julusuha kulluha iftirash. Jadi kalau kemudian sudah selesai, maka duduk di antara dua sujud namanya iftirash. Dan hukum asal salat itu ketika duduk semuanya iftirash. Itu asal. Illa fit tasyahhudil akhir, kecuali ketika ada tasyahud akhir atau punya dua tasyahud, maka memang ini ada khilaf dan para ulama. Ini perlu disebutkan, ini ibadah yang seperti itu. Kalau keumuman kita ya kalau tahiyat awal ya iftirash, kalau tahiyat akhir tawarruk, kan begitu. Nah, tawarruk posisi sebagaimana kita maklumi. Tapi adapun ternyata apa yang dilakukan Rasulullah dan memang para ulama khilaf, asal duduk ketika tasyahud itu semua iftirash, kecuali yang ketika ada apa? Dua duduk tasyahud, sehingga ada iftirash, ada tawarruk. Dan sekali lagi saya kemudian sampaikan, duduk iftirash, duduk tawarruk itu hukumnya sunnah. Tapi posisi bacaan tasyahud awal maka itu wajib sholat. Adapun ketika memang itu tasyahud akhir, bacaannya itu adalah menjadi rukun, sehingga disebut dengan tasyahud akhir ketika di situ ada bacaan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan bacaan berikutnya. Jadi posisi seperti itu, illa fi tasyahudil akhir. Fa innahu yanbaghi lahu ayatawarruk, yatawarraka, maka dia tawarruk kalau tasyahud akhir. Fa yaq'udu 'alal ardi, dia duduk di atas bumi. Fa yakhruju rijlul yusra an yaminih, sebagaimana kita maklumi bahwa mengeluarkan kaki kiri dari posisi kanan. Wa yaqulu baina sajdatain, ketika dua di antara dua sujud minimal rabbighfirli. Ya, minimal itu. Atau rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Juga ada. Yang penting ada lafaz yang na'am, yang sharih. Kemudian di sujud yang kedua sebagaimana yang awal. Dan perlu diperhatikan, lanjut beliau, wa hakadha yaf'alu fi kulli rak'ah, dan dilakukan seperti itu setiap rakaat. Wa alaihi ayyatma'inna fi kulli raf'in wa khafdin, maka dia harus tenang, tumakninah ketika dia mungkin bangun, ketika dia turun, ketika dia ruku', ketika dia sujud, ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ya, maka
tumakninah itu adalah rukunnya salat. Kemudian dari tasyahud, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Itu lafaz yang masyhur. Ada pula at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah, Ibnu Mas'ud ada lafaz itu, ya. Adapun kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu memang ada khilaf, ya, tetapi ini tidak ada masalah. Silahkan yang hafalnya assalamu alayka ya fadhal, ya. Adapun kalau itu dirinci, ketika assalamu alayka Rasul masih hidup, ketika sudah wafat assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wabarakatuh. Dan itu yang saya amalkan, dan sebagaimana ditakhrij oleh Syadbani di dalam kitab Asal Sifat Salatin Nabi sangat panjang. Wallahu alam. Tapi yang antum biasa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi, enggak ada masalah, karena Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin tetap begitu. Dan kita ngajar anak-anak juga seperti itu. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, ya, yang kalimat terakhir. Maka itu pula bisa dibaca ketika kita masuk rumah enggak ada orang. Karena di antara dalam kitab Adabul Mufrad juga disebutkan, kita masuk rumah enggak ada orang, jelas ya assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, ya. Artinya apa? Keselamatan dan kesejahteraan bagi hamba-hamba yang soleh. Bisa jadi di situ ada jin. Ya memang rumah kita juga ada jin yang tinggal di situ. Mudah-mudahan jinnya yang taat gitu, ya. Ya ada begitu, membantu kita, bangunkan kita. Dan kita juga punya korin, toh. Saya sama antum punya korin. Cuma korin itu apakah dia taat atau tidak, semua tergantung kita. Ingat, dan korin itu juga tentunya menjadi penguat dia untuk mendatangkan jin-jin yang lain. Kalau kita tidak taat kepada Allah, kan Rasul mengatakan apa? Wa ma minkum illa waqad ukila alaihi qarinuh. Tidaklah setiap kalian kecuali apa? Allah serahkan kepada korinnya. Rasul ditanya, bagaimana engkau ya Rasulullah? Saya juga punya korin, kecuali Allah menolong aku sehingga korinku masuk Islam dan tidak menyuruh aku kecuali kepada taat kepada Allah. Hukum asal korin adalah kafir. Penguat ayat ada disebut dalam surat Asy-Syams. Nah, jadi seperti itu. Tayyib. Hadza tasyahud awal. Sehingga lafaz tasyahud awal sampai mana? Lafaz tasyahud awal. Memang kalau Syalbani salawat dibaca. Tetapi pendapat yang rajih, antum ketika baca Syarhul Mumti' Syekh Nusaimin, ketika antum bagaimana Syekh Fauzan menjelaskannya, hanya sampai tasyahud, namanya tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bangun. Itu lafaz tasyahud awal. Ya, gimana kalau baca salawat hanya Allahumma shalli alaihi wa sallam, ya fadhal. Ya, tapi fihi khilaf. Thumma yakum, setelah tasyahud awal selesai, maka dia berdiri. In kana fi tasyahudil ladzi yali assalam. Berarti artinya apa? Ketika tasyahud lagi, di sana ada mengiringi salam, sehingga ditambah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat Ibrahimiyah, ditambahkan doa perlindungan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini tasyahud akhir. Wa yad'u bima uhib, dan silakan setelah tasyahud akhir dia berdoa. Berdoa, silakan berdoa, ada tambahannya. Apa yang dia senangi, ya. Wa yadhkurullah bima warad, maka dia perlu berzikir dengan apa yang datang. Bi jami'il warid, tentunya ini zikir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salat, di dalam salat, zikir-zikir dalam salat silakan. Min fi'lihi, apakah dari perbuatan Rasul, apakah itu dari ucapan Rasul, apakah itu pengajaran Rasul, apakah itu bimbingan Rasul. Dakhil fi qaulihi sallu kama ra'aitumuni usalli, masuk ketika masih rangkaian salat, masuk dalam hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Wa huwa ma'murun bihi, dan itu diperintahkan dengannya. Amrun ijab, bisa saja perintah itu wajib, au istihbab bihasbil adillah, atau itu juga sesuatu yang dianjurkan. Semua tergantung dalil-dalil yang menjelaskannya. Jadi itu, ini tentang kaifiyah salat yang disebutkan. Fama kana min ajza'iha, dan apa-apa yang dari bagian-bagiannya, artinya bagian salat, ya, la yaskutu sahwan wala jahlan, maka tidak bisa gugur karena lupa atau karena jahil.
wala amdan sengaja, ya, qila lahu dikatakan ruknun, misal kalau itu ruknun. Jadi misalkan rukun dia lupa, rukun dia tidak ngerti, seperti takbiratul ihram, seperti baca Fatihah, seperti tasyahud akhir, seperti ucapan salam. Salam itu yang rukun, salam pertama ini memang khilaf. Wal qiyam berdiri, rukuk, sujud, wa i'tidal anha, ya. Maka ini tidak bisa gugur dengan sahwi. Ya, enggak bisa. Enggak ada uzur mengulang. Tapi wa ma kana yaskutu sahwan wa yujbiruhu sujudus sahwi kal wajib. Jadi kalau yang tidak gugur bagiannya karena mungkin lalai atau mungkin lupa karena jahil sengaja, namanya rukun. Seperti takbiratul ihram tadi. Rukun itu ketika dia lupa gugur ngulang lagi. Tapi kalau itu gugurnya atau lupanya ditutupinya bisa sahwi, namanya wajib sholat. Seperti tasyahud awal, julus, ya, ketika duduk, takbir, ghairu takbiratul ihram, takbir intiqal, sami Allahu liman hamidah lil imam wal munfarid, ya. Yang begitu beliau sebutkan Rabbana walakal hamd, ya, likulli musalli, setiap orang sholat. Termasuk wajib itu membaca zikir ketika apa? Ketika ruku', subhanallah azim marratan fil ruku', wajibnya sekali. Subhanarabbil a'la marratan fis sujud, wajibnya sekali dalam sujud. Rabbighfirli baina sajdatain, ya. Nah, jadi itu tentunya kalau lupa zikir sujud, lupa zikir ruku', maka sujud sahwi. Wa ma siwa dzalika fa inna min mukmilatiha wa mustahabbatiha wa khususan ruhus shalah, ya, waliyuha. Dan apa-apa yang selain itu, artinya selain rukun, selain wajib, dan itu bentuk untuk menyempurnakan sholat kita, dan itu hal-hal yang menjadi anjuran, khususnya sholat yang paling penting itu apa? Bahkan itu adalah kepalanya, wa huwa hudurul qalbi fiha, hadirnya hati ketika dalam sholat. Itu penting. Ya, nggih, sebentar Bapak, sebentar nggih. Wa tatabburu ma yaqulu min qiraah, termasuk penting mentadaburi bacaan yang ketika dia baca. Ya, dia renungi, dia pahami, walaupun mungkin artinya enggak, walaupun memang bukan berarti ketika orang itu sholat enggak tahu maknanya kemudian enggak sah, ya sah. Tapi ini lagi dia apa yang dia baca dia nikmati, dia renungi, syukur alhamdulillah kalau paham maknanya. Naam, biar selesai dikit lagi. Naam. Kemudian apa? Zikir, doa, apa yang dilakukan ketika berdiri, duduk, rukuk, sujud, maka dia perlu adanya khudu', tunduk, khusyuk di dalam itu kepada Allah tabaraka wa taala, ya. Dan dari apa yang masuk di dalam itu menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul di dalam sholat. Seperti apa? Sholat tidak boleh ketawa, cekikian, tidak boleh sholat itu ngomong selain bacaan sholat, tidak boleh, ya. Banyak gerak yang tidak ada kepentingan, karena sholat tidak sempurna kecuali dengan syarat dan rukunnya dan wajib-wajibnya, maka meniadakan pembatal-pembatalnya, ya, itu diantaranya. Jadi kalau ngomong nggak boleh ngomongnya, gerak nggak boleh kalau nggak ada uzur. Tapi kalau perlu uzur boleh pun nggak, misal ya memang dari awal lupa, makanya sebelum sholat bawa HP zaman kita ini begitu ya, di silent, dimatikan. Tapi gimana ketika sholat lupa tadinya di sini, boleh pun enggak apa-apa dimatiin, karena ini perlu, karena ganggu yang lain nanti. Tapi tidak boleh lakukan bolak-balik ini, ya, karena itu, karena apa? Taswish ini berat. Taib. Nah, jadi kemudian apa? Misalkan ada apa begitu, ya kita nggak boleh sholat main jenggot atau gimana, ukur-ukur, tidak benar. Kecuali kalau betul-betul memang gatal itu perlu, ya tidak apa-apa. Tidak mesti harus 3 kali lebih, tidak boleh. Ya tidak, kalau memang perlu dikukur ya dikukur, karena emang adalah hajat. Tapi kalau memang tidak perlu gerak-gerak ya tidak boleh, kan begitu ya. Nah, wallahu alam. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin tanya begitu rakaat pertama setelah sujud itu kan langsung berdiri. Itu berdirinya itu apakah lebih sebentar atau langsung berdiri? Doa istirahat Pak ya. Dan namanya doa istirahat itu memang sunnah di dalam sholat.
Paham? Sunnahnya Pak. Jadi ketika kita selesai dari sujud yang kedua mau bangun ke rakaat berikutnya. Nggih, benar itu? Ya. Apakah ada jeda duduk lagi kan begitu? Namanya duduk istirahat, itu sunnah. Ketika tidak melakukan tidak apa-apa. Saya langsung tidak apa-apa, tapi sunnah. Sunnah berarti menambah pahala dalam salat. Gitu nggih? Nah, saya baca dulu pertanyaan yang ditulis. Ya. Kapan mulai membaca doa Rabbana walakal hamd? Kalau makmum ya sudah ketika bangun. Kan imam dulu Sami Allahu liman hamidah. Ya kita sudah bangun. Rabbana walakal hamd. Ya, bukan jadi langsung enggak. Jadi baru mau bangun Rabbana enggak, tapi pas Rabbana walakal hamd. Gitu. Ya. Nah, ketika sholat subuh, maghrib dan isya, ketika imam setelah baca surat Al-Fatihah dan surah pendek atau panjang pada saat itu, bagaimana makmum? Apakah baca surat Al-Fatihah atau cuma mendengarkan bacaan imam? Taib. Intinya bacaan Fatihah itu apakah tetap juga diwajibkan bagi makmum? Memang ini terjadi khilaf, tetapi yang terkuat bacaan Fatihah tetap wajiban atau tetap makmum membaca. Kenapa? Keumuman dalil hadis Ubadah bin Samit, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang ketika dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Kapan? Ketika imam Bismillahirrahmanirrahim, kita ngikuti bismillah bisa. Tapi yang lebih aman ketika imam membaca surah setelah Fatihah, karena bacaan surah setelah Fatihah itu sunnah dalam sholat. Misal orang sholat Fatihah tok, tidak baca surat, lupa, sah pun tidak sholatnya? Sah. Jadi itu posisinya, ya. Nah, membaca. Apa masuk dalam kesyirikan bila mempercayai bila dipijat fulan maka akan sembuh? Tapi kalau sekedar itu sugesti tidak apa-apa. Tapi kalau antum punya keyakinan si fulan menyembuhkan saya, baru syirik. Antum datang ke dokter tidak percaya sama dokter, ya mana? Sugesti ini penting. Artinya kita yakin, dan itu kan syariat. Kita perintah untuk apa? Berangkat untuk berobat, ya enggak? Bentuk tawakal itu begitu, ada usaha, ada ikhtiar. Lalu mau ke dokter tidak percaya sama dokter, gimana? Walaupun dokter paham, nilai sebenarnya yang paling kuat itu adalah sugesti. Kekuatan doa, keyakinan kepada Allah itu nilainya hampir 70%. Obat itu sekitar 25-30%. Dokter sana sama dokter, pasti begitu, insya Allah. Jadi ya, nah, jadi kalau kita dipijat sampai si fulan, ya memang karena dia ahli. Kita percaya insya Allah sembuh, tapi bukan dia yang menyembuhkan kan? Sama, kita ke dokter bukan dokter yang menyembuhkan. Ya Allah, fa idza maridtu fa huwa yashfi. Ketika aku sakit kata Ibrahim, Allah yang menyembuhkan aku. Masih satu lagi. Haid ana sering tidak teratur. Ini tentang hukum wanita, akan yakni tentang wanita. Terkadang jeda 2-3 hari, kemudian lanjut haid lagi atau terkadang berhenti. Nah, saya sering berhubungan saat jeda karena suami minta. Berdosakah saya karena saat jeda saya tidak mengetahui sudah berhenti atau nanti datang lagi? Nah, yang menjadi pertanyaan yang pertama, ini terjadi apakah dari awal masih muda atau ketika awal-awal dia baligh? Ini penting. Atau dia setelah menikah? Atau posisi haid yang seperti tidak teratur apa karena memakai alat kontrasepsi? Itu perlu ada hal-hal yang kita harus tahu.
Naam, ya ini dah masalahnya. Nah, kalau itu memang andai kata anggap dulu kebiasaan seperti itu, dan kemudian karena sebab pakai alat kontrasepsi, maka caranya gimana? Maka dihukumi sebagaimana asalnya wanita itu haid, masa siklus itu ya sepekan, bisa saja mungkin 5 hari, 6 hari, 7 hari. Jika kemudian dia tadinya itu haid, kok berhenti, maka itu masih haid. Kecuali kalau seringnya ternyata udah berhenti, nah itu beda lagi masalahnya. Tapi yang seperti kadang, jadi kita dihukumi itu masih haid. Sama ketika orang itu istihadah, maka kalau dia sampai melebihi 2 minggu, maka itu dinilai istihadah. Itu pun istihadah dulu ada di zaman masa sahabiyah sampai tahunan terjadi. Caranya juga itu Rasulullah SAW, hari-hari haid yang biasa dulu terjadi itu harus dihitung dulu. Baru setelah itu, karena apa? Wanita yang istihadah penyakit itu seperti wanita yang suci. Tapi dia anggap itu suci setelah dia hitung. Memang hari haidnya seminggu, ya seminggu, sudah. Caranya begitu. Maka posisi seperti ini, hati-hati. Banyak taubat, kalau perlu bayar kafarat ini. Ya kan? Maka suaminya sabar dhisik. Ya sudah, memang posisinya begitu. Kenapa? Itu masih hari haid. Taib. Na'amallahu alam, semua bermanfaat. Sudah habis waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.